Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada pertemuan keempat. Masih bersama saya, Ustadz Makmuri. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan alat tulis terlebih dahulu, serta buku mandiri. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMPIT Bina Insani, kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini, yaitu komitmen para pendiri bangsa dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Anak-anak dapat menjumpai materi tersebut pada buku mandiri halaman keempat. Santriwan dan santriwati kelas 7, apa sih yang disebut dengan komitmen? Apakah komitmen tersebut sama dengan janji? Tentu kalian semuanya sudah pernah berjanji. Misalnya saja berjanji kepada adik. Misalnya jika adik bisa mengerjakan sesuatu, kalian akan memberikan hadiah coklat atau yang lain. Ternyata komitmen dan janji itu berbeda. Kadang kebanyakan orang itu menyamakan komitmen dengan janji, padahal kedua aspek tersebut adalah berbeda. Komitmen lebih dari sekedar janji. Komitmen dilandasi sikap dan tanggung jawab untuk melaksanakan janji yang telah dibuat. Misalnya saja nih, komitmen pengen belajar atau komitmen pengen yang lain. Nah, udah tahu kan komitmen itu apa gitu? Komitmen adalah perjanjian atau keterkaitan dalam melakukan sesuatu. Komitmen akan tercermin dalam tindakan kita, dalam kemampuan dan kemauan dalam menyelaraskan sikap dan tujuan yang didambakan. Sudah paham kan anak-anak arti dari komitmen? Selanjutnya kita akan membahas tentang semangat. Semangat, tentu kalian sudah sering merasakan apa sih semangat itu. Misalnya saja kalian pengen main bola, itu biasanya ada yang semangat banget gitu untuk bermain bola itu. Terus apa yang dimaksud dengan semangat? Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contohnya saja, misalnya kalian ingin memperoleh ranking pertama pada penilaian akhir semester. Kalian perlu yang namanya semangat. Semangat apa? Semangat untuk belajar, semangat untuk datang ke sekolah, semangat untuk latihan-latihan soal, dan yang lain-lain.
Nah, kita akan melanjutkan yaitu komitmen para pendiri bangsa Indonesia. Para pendiri negara Indonesia itu berkomitmen dan bersemangat untuk mendirikan negara Indonesia. Mereka berkomitmen dan bersemangat untuk membebaskan negara Indonesia dari jajahan negara lain. Mereka lakukan segala upaya agar Indonesia mampu menjadi negara yang merdeka. Ini ada beberapa contoh komitmen para pendiri bangsa. Yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain mereka bermodalkan semangat dalam membentuk dan melawan penjajah, mereka juga bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian mereka berdoa juga kepada Tuhan mereka masing-masing. Yang kedua, jiwa dan semangat merdeka. Para pendiri bangsa ini, mereka mempunyai jiwa dan semangat untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah. Mereka tidak ingin negara Indonesia ini terus dijajah. Maka dari itu mereka pantang menyerah untuk melawan para penjajah. Yang ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Untuk melawan penjajah diperlukan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme dari para pendiri bangsa tersebut. Karena misalnya nih, apabila ada yang melawan penjajah sendiri, itu mustahil gitu untuk dapat mengusir penjajah dari negara Indonesia. Tentu akan lebih mudah jika penjajah itu dilawan dengan bersama-sama, dengan semangat persatuan dan kesatuan. Yang kelima yaitu rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang keenam, selalu bersemangat dalam berjuang. Nah, ini beberapa komitmen para pendiri bangsa Indonesia. Nah, mereka itu berupaya mendukung dan aktif dalam mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Kita sebagai pelajar tentunya harus belajar bagaimana komitmen para pendiri negara Indonesia. Kita sebagai seorang siswa, komitmen kebangsaan tidak harus dilaksanakan atau dilakukan dengan cara berperang melawan penjajah. Karena apa? Karena saat ini Indonesia telah merdeka. Bentuk komitmen kalian sebagai seorang pelajar yaitu belajar dengan tekun. Kemudian belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Tidak memaksakan kehendak yang lain. Misalnya si A ini punya kehendak ini, maka dia tidak boleh memaksakan kepada si B untuk memakai kehendak si A. Selanjutnya, saling menghormati perbedaan. Nah, kita
sebagai warga negara Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, budaya, agama, dan kepercayaan, kita harus saling menghormati perbedaan tersebut. Tidak boleh kita saling merendahkan satu sama lain. Selanjutnya, tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Misalnya kita mengejek orang lain atau memukul orang lain, itu tidak mencerminkan komitmen para pendiri bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bentuk nilai semangat tersebut itu terbagi menjadi dua, yaitu patriot dan nasionalisme. Jika kamu akan melakukan kegiatan, apa yang menjadi salah satu penentu keberhasilannya? Tentunya keberhasilan tersebut bisa dicapai salah satunya dengan semangat. Semangat menjadi penunjang dalam sebuah kegiatan dapat terlaksana atau tidak. Dengan semangat, orang akan cenderung berkontribusi lebih terhadap apa yang dilakukannya. Misalnya saja kalian ingin menjuarai lomba A atau lomba B, dengan semangat tentunya kalian lebih mudah untuk mencapai cita-cita tersebut atau untuk mencapai juara dalam lomba tersebut. Nah, semangat ini terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk pertama adalah patriot. Patriot adalah pembela atau pencinta tanah air. Dengan demikian, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, para pendiri bangsa ini, mereka mengorbankan segala-galanya, mengorbankan jiwanya, hartanya, bendanya untuk mempertahankan bangsa Indonesia, untuk mengusir para penjajah dari negara Indonesia ini. Sikap patriotisme bersumber dari perasaan cinta tanah air, sehingga menimbulkan kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Apabila tidak dilandasi dengan cinta, mereka tidak akan timbul untuk semangat berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Nah, contoh semangat patriotisme sebagai seorang pelajar, salah satunya dengan melakukan berbagai kegiatan sosial. Selain itu, juga bisa dengan menjadi anggota pramuka yang turut aktif dalam misalnya membangun jembatan atau kemaslahatan bersama. Bentuk semangat yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme dapat terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu nasionalisme sempit.
Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan atau rasa cinta terhadap bangsanya sendiri yang sangat tinggi atau berlebih-lebihan. Nah, karena rasa cintanya itu sangat tinggi, menimbulkan perasaan memandang rendah bangsa lain. Nah, secara mudahnya lah, nasionalisme sempit ini bersifat negatif karena memandang bangsa lain rendah dibanding bangsanya sendiri. Misalnya nih, negara A itu si A ini sangat memuji negaranya tersebut, tapi si A ini memandang rendah negara yang lain, misalnya karena perekonomiannya kurang stabil ataupun yang lain. Nasionalisme dalam arti sempit ini pernah dianut oleh 3 negara, yaitu negara Jerman pada masa Hitler, kemudian negara Jepang pada Kaisar Hirohito, dan Italia pada masa B. Mussolini. Ketiga negara tersebut tergabung dalam blok poros pada masa Perang Dunia Kedua. Mereka menjunjung tinggi atau memuji-muji negaranya dengan pujian-pujian yang berlebihan dan merendah-rendahkan bangsa yang lain. Selanjutnya yaitu nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme yang bersifat luas itu mengandung arti positif atau bersifat positif karena mereka mengandung atau memuliakan dan memajukan bangsanya sendiri, namun tetap menghormati bangsa lain dan tidak memandang rendah negara lain. Sebagai seorang pelajar, kita bisa menirukan atau mencontoh nilai semangat tersebut. Contohnya saja dapat diwujudkan dengan mengikuti upacara bendera dan belajar dengan giat. Selanjutnya, Ustadz ingin memberikan kuis. Nah, kuisnya cukup mudah. Tulislah 3 contoh perwujudan nilai semangat para pendiri bangsa jika kamu sebagai seorang pelajar. Menjawabnya cukup mudah, hanya menjawab di kolom komentar dengan menyertakan nama dan kelas kalian. Alhamdulillah, bab 1 ini sudah selesai. Apabila ada pertanyaan atau saran atau kritik, bisa langsung ke nomor WA Ustadz atau ke WA Ustadz gitu. Ke nomor WA atau bisa juga di Instagram atau media sosial yang lain. Insya Allah pertemuan selanjutnya, kalau tidak membahas latihan soal, kita akan mengadakan ulangan harian. Kalian cukup mempelajari buku mandiri bab pertama, atau bisa juga mempelajari video-video pembelajaran yang telah Ustadz buat. Demikian dari saya, semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.